Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang sang sufi dunia timur dan barat. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar, yang kalau diteruskan nasabnya akan sampai kepada Imam Al-Hasan bin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Beliau kita kenal dengan nama Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dilahirkan di Maroko tahun 593 Hijriah, di desa bernama Ghumara, di dekat dengan kota Tonja sekarang. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili di kota kelahirannya beliau pertama kali menghafal Al-Quran dan menerima pelajaran ilmu-ilmu agama, termasuk mempelajari fikih madhab Maliki. Beliau berhasil memperoleh ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga ilmu yang bersumber dari akal yang jernih. Berkat ilmu yang dimilikinya ini, banyak para ulama yang berguru kepadanya. Sebagian dari mereka ada yang awalnya ingin menguji kepandaian beliau. Setelah diadakan dialog ilmiah, akhirnya mereka mengakui bahwa beliau mempunyai ilmu yang sangat luas. Sehingga untuk menguras ilmunya seakan-akan merupakan hal yang cukup susah. Memang sebelum beliau menjalani ilmu tariqah atau tasawuf, beliau telah membekali dirinya dengan ilmu syariat yang memadai. Asal mula beliau mencari jalan tariqah dalam tasawuf adalah ketika beliau masuk ke negara Tunis atau Tunisia. Di sana beliau ingin bertemu dengan para syekh yang ada di negeri tersebut. Di antara syekh yang membuat hatinya mantap dan berkenaan adalah Syekh Abi Sa'id Al-Baji. Keistimewaan beliau ini adalah sebelum Abul Hasan berbicara, dia telah mengetahui isi hatinya. Imam Abul Hasan pun yakin bahwa dia adalah seorang wali. Dia pun kemudian berguru dan menimba ilmu darinya. Mulailah dari sana, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mempelajari ilmu tariqat. Selain belajar dari Syekh Abi Sa'id Al-Baji, beliau juga datang ke berbagai negara, baik negara kawasan timur maupun negara kawasan barat. Setiap melangkahkan kaki beliau, hatinya selalu bertanya, di tempat mana aku bisa menjumpai seorang syekh mursyid. Memang benar, seorang murid dalam langkahnya untuk sampai dekat kepada Allah SWT itu bagaikan kapal yang berada di dalam lautan yang luas. Apakah kapal tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa seorang nahkoda atau mursyid atau syekh? Hal inilah yang dialami oleh Imam Al-Hasan Asy-Syadzili. Imam Al-Hasan Asy-Syadzili akhirnya sampai di Irak, kawasan para sufi dan orang-orang saleh. Di Irak beliau bertemu dengan Syekh Abil Fath Al-Wasiti, syekh yang paling berkesan dalam hatinya beliau dibandingkan dengan syekh di Irak lainnya. Syekh Abul Fath berkata kepada Syekh Abul Hasan, "Hai Abul Hasan, engkau ini mencari wali qutb di sini, padahal dia berada di negaramu. Kembalilah, maka kamu akan menemukannya." Akhirnya beliau kembali lagi ke Maroko dan bertemu dengan syekh, salah satu syekh di sana yang bernama Sayyidi Al-Imam Abdus Salam Ibn Mashish atau Ibnu Bashish. Beliau keturunan dari Imam Al-Hasan, anak daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Syekh tersebut tinggal di puncak gunung. Sebelum menemuinya, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili membersihkan badan, mandi di bawah gunung, dan beliau datang
laksana orang hina yang penuh dosa. Sebelum beliau naik gunung, ternyata Syekh Abdus Salam telah turun menemuinya dan berkata, "Selamat datang wahai Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar." Begitu sambutan Syekh tersebut, dan mengutarakan atau menyebutkan nasabnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sampai Rasulullah. Kemudian beliau berkata, "Kamu datang kepadaku laksana orang yang hina, dan merasa tidak mempunyai amal baik, maka bersamaku kamu akan memperoleh kekayaan dunia dan akhirat." Beliau pun tinggal bersamanya untuk beberapa hari, sampai hatinya mendapatkan pancaran sinar ilahi. Selama bersama Syekh Abdus Salam, beliau melihat beberapa karamah yang dimilikinya. Pertemuan antara Syekh Abdus Salam dan Syekh Abul Hasan benar-benar merupakan pertemuan antara mursyid dan murid, atau antara seorang ulama besar dan muridnya. Banyak sekali futuhat ilahiyah yang diperoleh Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili dari guru yang agung ini. Di antara wasiat Imam Abdus Salam Ibnu Bashish atau Ibnu Bashish kepada Imam Asy-Syadzili, "Pertajamlah penglihatan keimanan, maka kamu akan menemukan Allah pada setiap sesuatu." Tentang nama Asy-Syadzili, nama tersebut adalah nama yang beliau peroleh dalam sebuah perjalanan ruhaniyah. Imam Al-Hasan Asy-Syadzili sendiri bercerita, "Ketika saya duduk di hadapan Syekh, di dalam ruang kecil, di sampingku ada anak kecil. Aku ingin bertanya kepada Syekh tentang nama Allah. Akan tetapi anak kecil tadi mendatangiku dan tangannya memegang ke arah bajuku. Lalu berkata, 'Wahai Abul Hasan, kamu ingin bertanya kepada Syekh tentang nama Allah. Padahal sesungguhnya kamu adalah nama yang kamu cari. Maksudnya, nama Allah telah berada dalam hatimu.' Akhirnya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili tersenyum dan berkata, 'Dia telah menjawab pertanyaanmu.' Syekh tersebut yang duduk berhadapan dengan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili tersenyum dan berkata, beliau menjawab, 'Dia telah menjawab pertanyaanmu.' Selanjutnya, Syekh Abdus Salam memerintahkan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili untuk pergi ke daerah Afrika. Tempatnya di daerah bernama Syadzila, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya dengan nama Syadzili. Padahal pada waktu itu Syekh Abul Hasan belum dikenal dengan nama tersebut. Sebelum berangkat, beliau meminta nasihat kepada gurunya. Kemudian beliau memberi nasihat kepada Sayyidi Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Selanjutnya, sesuai dengan petunjuk tersebut dari gurunya, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berangkat ke daerah tersebut untuk mengetahui rahasia yang telah dikatakan kepadanya. Dalam perjalanan ruhaniyah kali ini, dia banyak mendapatkan cobaan sebagaimana cobaan yang telah dialami oleh para wali pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi dengan cobaan tersebut justru semakin menambah tingkat keimanannya dan hatinya semakin jernih. Coba perhatikan seorang ulama besar. Kalau kita perhatikan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, sesampainya beliau di Syadzila, daerah dekat Tunisia, dia bersama kawan-kawan dan muridnya menuju gua yang berada di Gunung Za'faran untuk bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama beribadah tempat tersebut, salah satu muridnya mengetahui bahwa Syekh Abul Hasan banyak memiliki karamah dan tingkat ibadahnya sudah mencapai tingkatan yang tinggi. Pada akhir munajatnya ada bisikan suara, "Wahai Abul Hasan, turunlah dan bergaullah bersama orang-orang, maka mereka akan dapat mengambil manfaat darimu." Kemudian beliau berkata, "Ya Allah,
Mengapa engkau perintahkan aku untuk bergaul bersama mereka? Saya tidak mampu. Kemudian dijawab, sudahlah, turun. Niscaya kamu akan selamat kamu tidak akan mendapatkan celaan dari mereka lagi. Kemudian beliau berkata lagi, kalau aku bersama mereka, apakah aku nanti makan dari dirham mereka? Soal itu kembali menjawab, bekerjalah, aku maha kaya, kamu akan memperoleh rizki dari usahamu. Dan begitu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu mendapatkan perintah tersebut. Dialog ilahiyahnya yang maknanya atau isinya membuatnya semakin mantap menapaki dunia tasawuf. Tugas selanjutnya adalah bergaul bersama masyarakat, berbaur dengan kehidupan mereka, membimbing mereka dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan ketenangan hidup. Tunisia adalah tempat yang ditujui oleh beliau. Di Tunisia, Sayyidina Imam Abul Hasan Asy-Syadzili tinggal di salah satu masjid. Banyak para ulama dan sufi yang bermukim di lingkungan di sekitarnya. Di antara ulama-ulama yang ada di situ, salah satu qadhi bernama Qadhi Al-Jama'ah Abul Qasim bin Bara. Beliau itu ketika melihat dan mendengar suara atau nama Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu disebut di mana-mana, beliau perlahan membuat seorang qadhi tersebut, nama Imam Abul Hasan Asy-Syadzili membuat seorang qadhi tersebut sesak dan gerah. Rasa iri dan hasud muncul di dalam hatinya. Dia pun kemudian berusaha memadamkan nama tersebut agar tidak diketahui oleh orang. Dia melaporkan kepada sultan dengan tuduhan Abul Hasan berasal dari golongan Fatimiyah yang saat itu memang dimusuhi oleh kerajaan. Sultan pun langsung mengadakan pertemuan dan menghadirkan Syekh Abul Hasan dan Qadhi Abul Qasim serta para pakar fikih. Pertemuan tersebut untuk mengkaji dan menguji seberapa kemampuan Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Banyak pertanyaan yang dilontarkan demi menjatuhkan dan mempermalukan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili di depan umum. Namun sebagaimana kata-kata mutiara Imam Syafi'i, dalam ujian orang akan terhina atau bertambah mulia. Ternyata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bisa menjawab semua yang ditanyakan kepada beliau secara detail dan dengan bahasa yang sangat indah. Kemudian Imam Abul Hasan Asy-Syadzili tiba di Mesir. Beliau di Tunisia sudah mulai bertarikat dan didirikan di Tunisia. Beliau pindah ke negara kawasan timur Iskandaria, pindah ke Mesir di Iskandaria. Di sana beliau bertemu dengan Syekh Abul Abbas Al-Mursi, murid dan sekaligus penerus daripada tarikat Imam Abul Hasan Asy-Syadzili atau tarikat Syadziliyah. Adapun sebab mengapa Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pindah ke Mesir, beliau sendiri mengatakan, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan Nabi berkata kepadanya, hai Ali, pergilah ke Mesir untuk mendidik 40 orang yang benar-benar takut kepadaku. Di Iskandaria beliau menetap dan banyak sekali membagikan ilmu-ilmunya. Banyak berkahnya beliau dan banyak ulama yang berguru kepada beliau. Di antara mereka adalah Hakim atau seorang ulama yang kita kenal, Izzuddin ibn Abdissalam, Ibnu Daqiq al-Aid, Al-Hafidh al-Munziri, dan Ibnu al-Hajib, Ibnu Salah, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu arda, di antara karamatnya adalah
ketika sebagian para pakar fikih menentang Hizb Bahar, fikir Syadziliyah. Imam Asy-Syadzili berkata, demi Allah saya mengambil hizb tersebut langsung dari Rasulullah SAW dalam mimpi. Harfan biharfin. Setiap huruf saya mengambilnya dari Rasulullah SAW. Dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili tiba-tiba mendapatkan banyak ujian, banyak fitnah-fitnah yang dialami oleh beliau selama perjalanannya. Wa fi Humaisirah saufa tara. Dan di Humaisirah kamu akan tahu dan akan melihat. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, murid kesayangan dan penerus Thariqah Syadziliyah, mengatakan bahwa gurunya Imam Al-Hasan Syadzili setiap tahun menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau tinggal di kota suci mulai bulan Rajab sampai masa haji habis. Seusai ibadah haji, beliau pergi berziarah ke makam Rasulullah SAW. Pada musim haji yang terakhir tahun 656. Diceritakan bahwa beliau sepulang dari haji atau ketika beliau berangkat haji, beliau memerintahkan muridnya untuk membawa kapak, minyak wangi, dan perangkat merawat jenazah dan lainnya. Kemudian muridnya bertanya, untuk apa semuanya itu seharusnya bawa? Beliau menjawab, fi Humaisirah saufa tara. Di jurang Humaisirah akan terjadi sebuah kejadian. Maka di sana beliau meninggal dunia. Pada malam tersebut beliau memberi wasiat kepada murid-muridnya. Dan beliau mengkhususkan wasiat kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, murid kesayangan beliau dan penerus daripada Thariqah Syadziliyah. Kemudian Imam Abul Hasan Asy-Syadzili wafat di Humaisirah di Mesir, dan di situ terdapat masjid beliau dan makamnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu arba. Beliau wafat pada tahun 656 Hijriah. Semoga Allah senantiasa meridai beliau dan meridai kita, merahmati kita, dan bisa mengikuti jejak para ulama tasawuf yang tasawufnya lurus dan ahlus sunnah wal jamaah. Semoga Allah meridai kita. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka